Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana hari ini? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan latihan pagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari latihan ujian tertulis 2. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Langsung saja ya Nana ya. Nah, pembahasan latihan ujian tertulis 2 ini adalah sudah kalian kerjakan hari Selasa 27 Oktober 2020. Nah, untuk soalnya seperti ini anak-anak. Nah, di sini Pak Omar sudah scankan soal untuk latihan kedua. Nomor 1, diketahui hasil 1286 kali 15 sama dengan 7982 tambah P. Nilai P yang benar adalah, nah ini yang kali dikerjakan dulu ya Nana ya. Jadi kali dikerjakan dulu untuk pengerjaannya seperti ini. Nah, nomor 1 di sini kita kerjakan yang kali dulu. Hasilnya adalah 19.290 sama dengan 7.982 tambah P. Nah, sehingga P-nya adalah 19.290 dikurangi 7.982 ini. Hasilnya adalah 11.308 atau B. Untuk nomor 2, hasil dari operasi hitung negatif 480 dibagi negatif 15 kali 3. Nah, ini kerjakan urut dari kiri karena bagi dan kali setara ya. Untuk pengerjaannya seperti ini. Nah, ini yang bagi dikerjakan dulu yang depan. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, sehingga 32 dikalikan 3 hasilnya adalah 96. Nah, atau C. Untuk nomor 3, sepotong daging ketika dikeluarkan dari dalam kulkas bersuhu negatif 4 derajat Celcius. Suhu daging tersebut naik 3 derajat setiap 4 menit. Suhu daging setelah 12 menit adalah titik. Nah, ini kita harus paham. Ketika dikeluarkan itu artinya mula-mula ya, suhu mula-mula. Jadi ini operasi hitung bilangan bulat yang biasa tentang suhu. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, ini suhu daging sama dengan negatif 4 tambah, nah ini 12 bagi 4 itu adalah biasa ya, lompatannya ya. Lompatannya adalah 12 dibagi 4. Jadi mudahnya waktu dibagi waktu dikalikan suhunya. Nah, sehingga yang ini dikerjakan dulu, kemudian yang kali belakang kerjakan dulu, maka suhunya adalah negatif 4 tambah 9 sama dengan 5 derajat Celcius atau B. Nah, untuk nomor 4, hasil operasi 34 pangkat 2 dikurangi akar 324. Ini kerjakan pangkat dan akar dulu. Ini adalah temanya akar pangkat 2 di kelas 4 atau kelas 5 sudah pernah kalian pelajari. Pembahasannya seperti ini. Nah, kita kerjakan yang pangkat 2 dulu. 34 pangkat 2 ini hasilnya adalah 1156. Kemudian yang akar 324 itu 18. Caranya seperti ini, dicoba-coba. Nah, namun untuk yang lebih jelas bisa kalian tonton video yang dulu pernah Pak Umar upload. Nah, hasilnya adalah 34 pangkat 2 dikurangi 324 sama dengan 1138 atau A. Untuk nomor 5, hasil dari akar pangkat 3 21.952 adalah, nah ini kalian harus ingat akar pangkat 3 ini jauh lebih mudah dibandingkan akar pangkat 2 karena langsung bisa ditebak ya. Nah, perhatikan pembahasannya seperti ini. Nah, untuk nomor 5, akar pangkat 3 dari 21.952. Nah, langkah pertama kita beri tanda setelah titik 3 dari belakang dan angka terakhir. Nah, di sini tampak 21 dan 2. Ini adalah patokan untuk mencari akar pangkat 3. Nah, kalian harus ingat tabel bilangan pangkat 3 ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini langkah pertama untuk angka depan 21, kalian cari angka yang mendekati tapi masih di bawahnya, tidak boleh lebih dari bilangan pangkat 3 di sini. Nah, di sini terdekat adalah 27. Nah, 27 ini dekat sama 21. Nah, 27 ini di bawahnya adalah 8. Jadi yang dipakai bukan 27-nya, karena kalau 27 di akar pangkat 3 jawabannya 3. Ini di sini kepalanya 3. Nah, di sini kepalanya 2 ya. Nah, berarti adalah yang dipakai adalah yang 8. Nah, sehingga akar pangkat 3 dari 8 adalah 2.
Kemudian yang angka belakang, nah ini mudah, tinggal kalian cek angka paling belakang ini yang terakhir 2 mana. Nah ternyata adalah nih 512 nih terakhir 2, berarti akarnya adalah 8. Jadi akar pangkat 3 dari 21.952 adalah 28 atau C. Untuk nomor 6, ini soal tentang logika ya anak ya. Biasanya dimunculkan soal yang menggunakan logika. Nah ini sudah muncul. Dava membilang bilangan kelipatan 5 dimulai dari 100 menjadi 100, 105, 110, titik dan seterusnya ya maksudnya. Pada saat yang sama Adisa membilang bilangan mulai dari 200 berkurang 5 menjadi 200, 195, 190 dan seterusnya. Nah, pada saat Dava mengucapkan 160, bilangan yang diucapkan Adisa adalah titik. Nah, ini kita buat garis ya. Maksudnya dibuat dalam garis di jejer ya. Seperti dilanjutkan, nanti akan ketemu. Nah, pembahasannya seperti ini. Nah, ini setelah dijejer seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, ini soalnya mudah, tinggal kalian jejer saja angkanya. Nanti akan ketemu ketika Dava 160, maka Adisa adalah 140. Nah ini jawabannya. Ini cara paling mudah yang tidak perlu mikir ya, tinggal dijejer saja. Namun karena ini soal berkaitan dengan Hodge, berkaitan dengan logika, kita harus berpikir lebih mendalam. Nah jika dikerjakan dengan logika, amati polanya. Ini ya, jika dijumlahkan pasti 300. Nah ini 100 tambah 200 kan 300, 105 tambah 195 300, 110 tambah 190 300. Jadi ini atas dan bawah ketika dijumlahkan adalah 300 polanya. Berarti kita tidak perlu menjejer seperti ini. Kalau sudah tahu polanya, berarti tinggal jadi Dava 160. Jika Dava 160, maka Adisa tinggal dikurangi aja 300 dikurangi 160 sama dengan 140. Nah ini adalah cara menggunakan logika. Biasanya cara semacam ini digunakan dalam tes IQ ya anak ya. Nah berikutnya nomor 7. Faktor persekutuan terbesar atau PB dari 20, 24, dan 36. Nah ini di kelas 6 disarankan menggunakan cara sengketan seperti ini. Ini cara tercepat dibandingkan menggunakan poin faktor ya anak-anak ya. Nah caranya adalah masing-masing angkanya dijejer seperti ini, kemudian dibagi bersamaan. Dimulai dari 2, 3, 5, dan seterusnya. Namun ada syaratnya adalah dibagi secara bersamaan, tidak boleh ada satu bilangan pun yang kelewatan. Ini dibagi 2, hasilnya 10, ini bagi 2 12, ini bagi 2 adalah 18. Sehingga dibagi 2 masih bisa. Ini bagi 2 ini 5, ini bagi 2 6, dibagi 2 9. Nah, ketika sudah ada 5 6 9 ini tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena ketika dibagi 2 5 tidak bisa. Nah, pas dibagi 3 5 juga nggak bisa. Bagi 3 hanya 9 dan 6 yang bisa. Nah, syaratnya adalah bisa membagi bersamaan. Kata kuncinya adalah bisa membagi secara bersamaan. Sehingga jawabannya adalah 2 kali 2 atau B ya. Nah, untuk nomor 8, pada sebuah kolam terdapat 3 pancuran air. Pancuran A memancurkan air setiap 30 detik, pancuran B memancurkan air setiap 45 detik, dan pancuran C memancurkan setiap 75 detik. Kemudian kita lihat di atas. Pada pukul 10 ketiga pancuran air tersebut memancarkan air bersama untuk pertama kali. Pada pukul berapa ketiga pancuran air akan memancurkan air bersama lagi untuk yang kelima kali. Nah, ini memancurkan bersama kelima berarti 4 kali KPK. Nah ini kalian harus paham kata kunci KPK dalam soal cerita adalah bersama ya. Bersama, bersamaan, segaris, sederet, dan kalimat yang semirip dengan itu. Nah ini kita hitung dulu KPK-nya. Ya seperti ini untuk KPK dengan cara sengketan anak. Kalian kalau sengketan lebih mudah, maksudnya lebih ya karena nggak mikir ya. Yang penting dibagi terus sampai 1 semuanya. Ini bagi 2, kemudian ditulis di bawahnya. Kalau tidak bisa dibagi 2, ditulis ulang. Kata kuncinya adalah jika tidak bisa dibagi, ditulis ulang. Nah seperti ini. Nah nanti dibagi 2, kemudian 3, 3, 3, 5. Nah terakhir adalah dibagi 5, hasilnya adalah sampai 1, 1, 1. Nah untuk KPK paling bawah adalah 1, 1, 1. Ini untuk KPK, sehingga KPK-nya tinggal kita kalikan saja. 2 ada 1, 3-nya ada 2, 5-nya ada 2. Berarti 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan 2 kali 5 kali 25. Nah strateginya kalau ada perkalian semacam ini, kalian kerjakan yang 2 kalikan 25 ya.
2 kali 25 kan 50 ya, tinggal dikalikan 9. Nah itu gunakan sifat komutatif yang pernah kalian pelajari. Jadi gunanya komutatif adalah untuk mempermudah perhitungan. Kalau dikalikan urut nanti kalian kesulitan ya. Tapi ketika 2 kali 25 kan 50. Kan 5 kali 9 45 ditambah 0. Itu lebih mudah. Hati-hati 450 ini masih detik. Nah, sehingga perlu dijadikan menit. Ya, caranya bagaimana? Kita bagi 60. 450 detik. Nah, ini dibagi 60 sama dengan 7,5 menit. Nah, di sini ada keterangan memancurkan air bersama kelima berarti 4 kali KPK ya. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Nah, di sini ada pertemuan 1 bersama-sama, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ketika kita menghitung KPK itu adalah lompatannya ya Nana ya. Nah, seperti ini pertama KPK-nya, ini kedua, ini ketiga, keempat. Berarti ada 4 kali KPK. Ini yang harus kalian pahami. Jadi ketika pertemuan kelima itu dikalikan 4 bukan dikalikan 5, itu yang harus hati-hati karena yang dihitung adalah lompatannya. Nah, KPK 7,5 menit sudah kita hitung tadi. Memancurkan air bersama pertama pukul 10 ya. Berarti memancurkan kelima 10 tambah 4 kali 7,5 sama dengan 10 tambah 0030. Nah, ini 7,5 kali mengalikan 30 ya. Ini sudah menit ya. Berarti jam 10.30 atau C. Nah, untuk nomor 9, bentuk paling sederhana dari 56/36 adalah, nah ini mudah, pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama ya. Ini tinggal ketelitian dalam menghitung. Untuk operasinya seperti ini. Nah, di sini 56/36 sama dengan pertama dibagi 2 dulu. Hasilnya 28/18 masih dapat disederhanakan lagi, dibagi 2 lagi sampai 14/9. Nah, ini sudah tidak bisa. Nah, di kelas 6 ini ada trik untuk menyederhanakan secara cepat, yaitu tidak menggunakan porogapit anak-anak. Jadi ini makanya ditonton videonya ya. Kalau nggak nonton video nggak tahu trik ini. Nah, 14 bagi 9 ketika sudah paling kecil tidak bisa disederhanakan lagi, caranya 14 dikurangi 9. Nah, itu adalah 5. Berarti ini kita bagi seolah-olah 9 tambah 5. Nah, ini kita pisah 9/9 kan 1 ya. Nah, ini 1 tambah 5/9. Nah, sama dengan 1 tambah 5/9 itu sama saja 1 5/9. Nah, ini kita akan mudah menyederhanakan secara cepat tanpa menggunakan porogapit. Nah, ini trik yang di kelas 6 yang perlu kalian pelajari. Makanya ditonton videonya, kalau tidak ya tidak tahu. Nah, jadi jawabannya adalah C. Untuk nomor 10, bentuk pecahan biasa dari 0,72 adalah, nah ini mudah, tinggal kalian sederhanakan saja pembahasannya seperti ini. Nah, 0,72 itu sama saja 72/100. Nah, ini dibagi 4 ya anak ya. Berarti sudah 18/25. Nah, sudah ketemu. Jawabannya adalah C. Untuk nomor 11, nah ini mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Hati-hati, dari yang terbesar. Nah, cara termudah adalah ubah ke pecahan desimal terlebih dahulu ya. Nah, ya, ini disarankan karena berdasarkan pengalaman diubah ke desimal lebih mudah. Nah, ini kita ubah 3/8 0,375, 13,40 sama dengan 0,325, 32,2% sama dengan 0,322, 11/30 sama dengan 0,366. Nah, terakhir ini sudah desimal sehingga tidak perlu kita ubah. Nanti tinggal kita urutkan, yaitu 1 ini besar, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah urutannya untuk yang nomor 11. Untuk nomor 12, ini adalah operasi hitung pembagian dan perkalian pecahan ya anak ya. Ini pertama sederhanakan dulu, kemudian untuk operasinya seperti ini. Nah, langkah pertama untuk nomor 12 sederhanakan dulu dan ubah ke pecahan biasa. Jadi yang 24/14 ini kita ubah disederhanakan, yang 2/6 kita jadikan pecahan biasa ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, setelah diubah, ingat pembagian dengan pecahan sama dengan perkalian dengan kebalikannya, sehingga yang tengah kita balik. Nah, seperti ini. Nah, ini cukup mudah anak, bisa kita coret ya nanti ya, seperti biasa. Nah, ini kita coret 7 dengan 7.
adalah ini 1, 1. Kemudian ini bagi 6, 1, ini bagi 6, 2, ini 1, 2. Nah, sehingga hasilnya tinggal 13/12 sama dengan 1, 11/12 atau D. Untuk nomor 13, Pak Harno setiap bulan menerima gaji sebagai karyawan sebuah perusahaan. Sebanyak 0,05 bagian dari gaji Pak Harno disedekahkan. Seperempat bagian untuk biaya pendidikan, 40% untuk kebutuhan sehari, dan sisanya ditabung. Berapa bagiankah dari semua gaji Pak Harno yang ditabung? Nah, ini kalian harus ingat, mula-mula itu sama dengan 1 bagian, ya. 1 bagian atau utuh itu sama dengan 1 bagian. Nah, ini untuk perhitungan seperti ini. Untuk nomor 13 ini, Pak Umar sarankan jadi desimal karena kebetulan pecahannya mudah dijadikan desimal. Di sini 1 dikurangi 0,05 dikurangi seperempat dikurangi 40%. Ini seperempat kan mudah ya desimalnya ya, 0,25. Harapannya kelas 6 pecahan-pecahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu kalian hafalkan karena ini sangat mudah. Seperempat ya, 0,25. Kemudian 40% berarti geser komanya ya. Geser komanya 2 set, nah ini 0,4. Nah, kemudian kita operasikan, kalau bingung ditambah 0, yang belakang ini 0,40. Nah, sehingga jawabannya adalah 0,3 atau 3/10. Nah, ini cukup mudah. Yang penting adalah ketelitian dalam menghitung. Untuk nomor 14, umur Pak Denny 16 tahun, lebih muda daripada umur Pak Tony. Jika umur Pak Denny 6 windu, umur Pak Tony berapa? Nah, ini ditanya. Kita ingat 1 windu sama dengan 8 tahun. Nah, kita cari dulu umur Pak Denny berapa? 6 kali 8 sama dengan 48 tahun. Di sini umur Pak Tony berarti lebih tua, yaitu 16 tahun. Di sini dibalik ya anak ya. Pak Denny 16 tahun lebih muda, berarti sama saja Pak Tony itu 16 tahun lebih tua dibandingkan Denny. Berarti ditambah 48 tambah 16 sama dengan 64 tahun atau D. Nah, untuk nomor 15, seorang pedagang memiliki persediaan gula sebanyak 7 ton. Pada minggu pertama terjual gula sebanyak 42 kuintal. Pada minggu kedua terjual gula sebanyak 1250 kg. Nah, sisa gula yang dimiliki pedagang tersebut adalah titik-titik. Nah, ini ubah ke kilogram. Karena apa? Jawabannya semuanya kilogram ya. Dan paling mudah diubah ke kilogram. Nah, ingat 1 ton 1000 kg, 1 kuintal 100 kg. Nah, untuk operasinya seperti ini. Nomor 15, sisa gula yang dimiliki 7 ton dikurangi 52 kuintal dikurangi 1250 kg. Ubah ke kilogram semua ya. Nah, ini berarti 7 kali 1000 dikurangi 42 kali 100 dikurangi 1250 sama dengan 7000 kurangi 4200 kurangi 1250 sama dengan 1550 kg atau A. Untuk nomor 31, nah Pak Umar kopikan ke PowerPoint karena biar lebih jelas, karena soalnya kalau melihat di soal terlalu kecil. Pada tabel jarak antar kota diketahui jarak sebenarnya kota A dan kota B adalah 90 km. Talita membuka aplikasi peta pada handphone. Skala peta pada handphone tersebut tidak diketahui. Di peta pada handphone saat itu jarak kota A dan kota B adalah 2 cm. Kemudian Talita memperbesar peta pada handphone sebesar 3 kali dari semula. Tentukan skala peta pada handphone sekarang. Nah, ini kalian harus pahami kalimatnya dulu. Inti dari soal serta yang panjangnya adalah jarak sebenarnya 90 km. Kemudian jarak pada peta 2 cm. Kemudian diperbesar 3 kali. Nah, skalanya berapa? Nah, ini adalah ringkasan soal yang panjang itu ya. Kita lihat. Nah, jarak kota A dan kota B pada peta mula-mula 2 cm. Setelah diperbesar 3 kali, maka berarti menjadi 2 kali 3 menjadi 6 cm. Ya, ini harus kalian pahami kalimatnya. Setelah diperbesar 3 kali, maka jarak kota A dan kota B menjadi 6 cm. Asalnya dari mana? 2 kali 3 sama dengan 6 cm. Kemudian jarak sebenarnya kota A dan kota B itu 90 km. Nah, ini kita ubah ke cm. Nah, kalian harus ingat tangga satuan ya. Masih ingat tangga satuan kalian? Nah, kalau lupa ini Pak Umar tunjukkan tangga satuannya. Nah, ini tangga satuan kalian harus ingat. Tadi kita mengubah kilometer ke senti ya. Jadi kita kilo ke senti ini turun berapa? Nah, kita lihat. Nah, ini turun 1, 2, 3, 4, 5. Nah, turun 5 berarti
mudahnya ditambah 0,5. Itu triknya adalah tinggal ditambah 0,5. Itu seperti itu. Nah, sehingga jarak sebenarnya kota A dan kota B 90 km sama dengan 90 tambah 0,5 tadi menjadi 9 juta cm. Ingat, skala itu artinya perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jarak pada peta banding jarak sebenarnya. 6 cm banding 9 juta cm. Nah, karena perbandingan, satuannya bisa kita coret karena sudah sama. Nah, kemudian ini kenapa jadi 1? Karena aturan skala adalah ini harus 1 ya, berarti ini masing-masing ini dibagi 6, ini dibagi 6. Nah, dibagi 6, 6 bagi 6, 1, 90 bagi 6, 15. Nah, sehingga jadi skala peta pada handphone sekarang adalah 1 banding 1.500.000. Untuk nomor 32, Safira mempunyai pita panjang 185 cm. Pita tersebut digunakan untuk menghias kado ulang tahun temannya. Oleh karena masih kurang, ia membeli lagi 1,75 meter. Setelah digunakan untuk menghias kado, pita tersebut tersisa 8 dm. Berapa cm panjang pita yang digunakan Safira untuk menghias kado? Nah, ini kita harus pahami soalnya, dipahami intinya adalah pertama-tama punya 185 cm. Digunakan berarti artinya apa? Berkurang, tapi nggak tahu ya berapa. Kemudian ia membeli lagi 1,75 meter, kemudian tersisa 8 dm. Nah, ini berapa cm? Berarti kita ubah semua satuan ke cm. Masih ingat meter ke senti itu turun berapa anak? Turun 2, betul, meter desi senti ya. Jadi lompat 2 berarti semuanya dirubah ke sentimeter. Nah, kita lihat meter ke senti turun berapa? Turun 2 ya ini ya. Ya, kita lihat 1, 2. Ya, berarti turun 2. Alias dikalikan 100. Nah, untuk nomor 32, ubah semua satuan ke cm. Panjang pita yang digunakan Safira untuk menghias kado sama dengan 125 cm tambah 1,75 meter dikurangi 8 dm. Ini kita samakan dulu menjadi senti. Nah, ini menjadi 175, ini jadi 80, sehingga hasil akhirnya adalah 280 cm. Jadi panjang pita yang digunakan Safira untuk menghias kado adalah 280 cm. Nah, demikian anak pembahasan latihan pagi untuk yang kedua. Harapannya anak tetap semangat ditonton video ini sampai selesai agar paham, karena ada beberapa trik di dalamnya. Semoga dengan memperhatikan video ini kalian jadi paham. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.